Shalom adik-adik. Shalom adik-adik, balik lagi bersama Bang Joshua. Bukan dong. Oh bukan ya, itu kemarin. Aku belum dengar suaranya adik-adik Bang. Coba kita sapa lagi, kalau abangnya sapa kayaknya mereka lebih semangat Bang. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom Bang. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Oke, luar biasa. Ya, walaupun waktunya dimundurkan ya Bang ya, tapi adik-adik semangat tetap luar biasa. Oke. Oh iya, disuruh naik kata-kata. Oh iya. Minggu ini kita ketemu lagi sama Kak Gadis. Bang Anjas. Sama Bang Anjas. Apa Bang Joshua? Kemarin kan kenalannya abang siapa? Gak denger, aduh dicuekin abangnya sama adik-adiknya, aduh sedih deh. Dan sama Kak Erika. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini seperti biasa adik-adik silakan siapkan dulu Alkitabnya. Yo semua tunjukkan Alkitabnya ke layar. Ayo. Kakak akan lihat nih siapa yang belum siapin Alkitab berarti belum siap untuk beribadah. Yo siapkan dulu Alkitabnya. Tunjukin ke kameranya. Udah Alkitabnya Kak? udah ditunjukin semua Kak ke layar Kak. Belum tuh. Belum, ayo. Yang belum siapin Alkitab langsung ambil sekarang Alkitabnya. Ayo, cari Alkitabnya yo. Udah Kak? Belum juga. Udah Kak? Udah adik-adik sudah tunjukin Alkitabnya ke layar. Oke. Sip. Sekarang yang masih tidur-tiduran bangun dulu. Yo kakak gak mau lihat ada yang masih tidur-tiduran. Gak boleh. Gak boleh sender-senderan. Hah? Gak boleh Ya, sender-senderan. gak boleh sambil sender-senderan. Duduknya yang baik. Seperti mau beribadah. Nanti kalau disuruh berdiri, diminta berdiri untuk memuji Tuhan, harus berdiri semuanya. Terus siapin juga apa Bang? Siapin juga celengan dan persembahannya. Betul, celengan dan persembahannya karena nanti kita akan memberikan persembahan. Jadi adik-adik jangan lupa siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pastinya siapkan hati dan kita. Siapkan hati dan pikirannya semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang sudah siap memuliakan nama Tuhan bilang, oh yes. Oh yes. Masih sedih Wah, belum semuanya. belum. Belum semuanya sekali lagi. Yang sudah siap memuliakan nama Tuhan bilang, oh yes. Oh yes. Nah itu baru sudah semangat semuanya. Yuk, tapi kita belum ini Bang. Oh iya, Kita betul. nggak kelihatan. Ya kan, biar makin afdol, biar adik-adik tetap bisa melihat wajah cantik dan ganteng abang kakaknya. Jadi selama MC kakak buka masker dulu ya. Oce. Nah kita akan mulai ibadah kita adik-adik. Semuanya udah siap. Alkitabnya udah, celengannya udah, persembahannya udah. Mari sekarang siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama saat teduh. Berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Yang pertama nih Bang. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Oke. Tapi nggak cuma hari ini kan Bang? Betul. Semua hari harinya. Semua hari harinya Harinya Tuhan. Tuhan. Ya sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya
belum lupa ya Bang? Pasti Kak. Pasti. Yuk sama-sama gerakan tubuhnya. Harus semakin semangat. Tangan dong meja. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Lalu 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 kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Lagi lalu makin cepat. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang semuanya. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Oke, adik-adik semua sudah gerakan badannya? Udah mulai ngos-ngosan? Berarti bagus, kalian bergerak dengan betul. Oke, kita akan berdoa. Semua masih tetap berdiri. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Halo. Ibadah sekolah minggu pada hari ini dimulai dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami, supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis dan dosa, juga maut. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, bimbinglah anak-anak-Mu sekolah minggu di sini dengan firman-Mu, agar anak-anak tidak goyah tatkala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal, agar bersama umat-Mu di segala abad dan tempat, kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, seperti biasa kakak mau langsung tanya. Apa? Yang tahu langsung angkat tangannya.
Sebutkan namanya. Apa temanya minggu lalu? Belakang. Gua belakang. Waduh, coba sebutin dulu namanya. Siapa nih yang mau jawab? Lioner, Kak. Lioner. Lioner. Apa tema minggu lalu, Dek? Mendengarkan. Betul, Betul. mendengarkan nasihat orang tua. Siapa yang khotbah? Ayo. Siapa yang khotbah minggu lalu? Amang Brian. Oke, kencang. Oh, Amang Brian. Nah, minggu ini ketemu lagi nanti sama Amang Brian ya. Jadi yang kemarin kayaknya ada head hafalan ya, Bang? Ada. Nah, nanti siap-siap nanti pasti ditanya sama Amang Brian tuh. Betul. Oke, tema minggu ini apa, Bang? Tema minggu ini ada yang tahu nggak? Biasanya kan ada yang tahu. Coba yang tahu Oh, ada peramal sebutin. ya, ada peramal-peramal Iya, ada cilik. Udah peramal. tahu masa depan, nggak apa-apa. Tahu Ya. nggak? Apa tema minggu ini ada yang tahu adik-adik? Saya, Kak. Oh, Sena. Kayaknya Sena Emang ada Emang Sena ini luar biasa dari hari Coba ke Sena hari. yang kencang suaranya. Apa tema minggu ini, Sena? Ikut serta menolong sesama. Buset, emang luar biasa, luar biasa. Emang si Sena ini berasal dari masa depan. Sena kayaknya ada di grup jemaat sih, Bang, kayaknya. Oh iya. Dia punya handphone sendiri. Enggak bercanda. Oh begitu. Ya, bagus. Betul sekali, Sena. Betul sekali. Temanya minggu ini adalah ikut serta menolong sesama. Sekarang nggak hanya Sena aja yang sebutkan, tapi semuanya yuk bareng-bareng. 1, udah siap ya, open mic semuanya bilang. Ikut serta menolong sesama. 1, 2, 3. Ikut serta menolong sesama. Kompak, Aduh, nggak kurang kompak ya, Kak. kan? Nggak kompak, ada yang nggak kedengeran, gitu. nggak jelas. Harus kompak. Ayo, yang jelas ngomongnya. Ikut serta menolong sesama. 1, 2, 3. Ikut serta menolong sesama. Oke, sip. Oke, berarti kalau ditanya minggu depan semuanya harusnya bisa jawab nih. Yang jawab rebutan gitu, Bang. Harus, Nggak dia harus. lagi, ya kan? Betul, sip. Nah, karena tema kita ikut serta menolong sesama, kita mau harus kerja bareng-bareng sama Tuhan juga. Betul, Seperti Kak. lagu yang mau kita nyanyikan. Roti dan Dan mentega. mentega. Nanti habis itu kita nyanyikan lagu. Pekerja Kristus, abis itu lagu kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, ya kan? Habis nasi. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Semuanya berdiri ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti
firman Tuhan sebentar lagi. Mari semuanya tenangkan diri dulu. Kita siapkan hati kita. Tadi udah sama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Sekarang kita tenang, ambil sikap berdoa. Kita siapkan hati. Kita nyanyikan lagu. Firman Tuhan ku dengar. Yang akan dipimpin oleh Amang Brian. Oke, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Yang dipimpin oleh anak sekolah minggu dari rumah. Morales, ada enggak Morales? Ada. Morales ada enggak, Jo? Ada Amang. Ada Morales? Oh iya, oke. Ada Amang. Baik, anak-anak sekolah minggu, semua lipat tangannya. Semua tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang dipimpin oleh Morales dari rumah. Morales, pimpin doa dari rumah. Ayo. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Mari kita berdoa Tuhan Yesus. Kami pada hari Minggu ini ingin memulai ibadah pada hari ini. Dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kesehatan. Dan bukalah pintu hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan benar. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Morales sudah memimpin doa untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan masuk dulu ke ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu kan sudah janji ya, semua harus hafal ya. Berarti hari ini harus tahu semua dong. Coba untuk 1 coklat silver queen yang besar. Tunjuk tangan 1 orang dulu yang pertama. Lihat di situ, Jo. Sebutkan namanya, tunjuk tangannya, langsung sebutkan ayat hafalannya. Saya. Gilbert Pasaribu. Saya. Oke. Gilbert Pasaribu berdiri sebutkan ayatnya, lalu langsung ayat hafalannya. 1, 2, 3, mulai. Amsal 4 ayat 1.
Ayat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke, tepuk tangan untuk Gilbert Pasaribu. Sudah bisa untuk ayat hafalan yang pertama. Oke, yang lain. Untuk ayat hafalan. Yang lain dulu. Ayo, tunjuk tangan, sebutkan namamu. Yang lain. Siapa lagi yang bisa ayat hafalannya? Masa si Gilbert doang yang bisa? Aku Glory. Siapa? Glory, ayo Glory. Tidak membaca, itu mah bukan ayat hafalan kalau baca. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Itu mah membaca. Jangan membaca, harus ayat hafalan. Saya hafal, baca. Mana nggak jelas. Cancel dulu, yang hafal dulu. Ayo yang hafal, tunjuk tetap dapat hadiah. Ayo. Dari Bang Anjas kali ini 1 coklat Silver Queen. Aku. Tunjuk tangan, sebutkan namanya. Nanti di sini dicatat loh sama guru sekolah minggu kalian. Audi. Siapa? Audi. Ini diajarin si Kesia ya? Oke, Audi berdiri, harus berdiri dari ayat dari apa? Sebutkan ayatnya, baru ucapkan ayat hafalannya. Yo, 1, 2, 3. Nggak usah dibisik-bisikin ya Kesia ya. 4 ayat 1. Ayo. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke. Siapa lagi yang bisa? Ini Silver Queen dari Kak Erna. Saya Elioner. Hari ini kita jor-joran dulu ngasih Silver Queen. Sebutkan namanya. Wih, nggak ada lagi yang bisa ya? Saya Elioner. Elioner. Waduh, saudara ini Erna nggak apa-apa lah. Butar-butar juga. Bere ini Bere. Ayo, Elioner berdiri, sebutkan dari mana langsung ayat hafalannya. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke. Siapa lagi yang bisa berdiri, sebutkan namanya. Siapa lagi? Ada gak? Kesia ada? Tunjuk tangan, sebutkan namanya. Ada lagi gak? Ada? Ada yang bisa? Ada gak? Ini es krim 1 kotak kecil dari Kak Gadis. Siapa? Es krim loh, 1 kotak ini. Morales. Ada gak? Morales sama Kok Serena nggak ada bersuara hari ini? Siapa? Morales. Morales bisa? Bisa. Oke, Morales. Coba, Morales bisa nggak?
Amsal 1 ayat 4. Kebalik. Dengarkanlah hai anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal berapa? Coba ulang. Berdiri dulu, berdiri. Nggak boleh duduk. Berdiri. Amsal. Amsal 4 Amsal 4 ayat 1. Amsal berapa? Amsal 4 ayat 1. Ya. Dengarkanlah anak, didikan seorang ayah, Ya. dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke. Ada berapa orang? Ada 5 ya? Habis coklatnya. Satu lagi. Oh, baru 4. Dari Bang Joshua, jurnalis Sekolah Minggu. Oke, 1 orang lagi terakhir loh ini. 1 lagi. Serena. Serena mau apa dari Bang Joshua coba? Serena mau jajanan apa dari Bang Joshua? Apa aja terserah. Ayo Serena. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah ini, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ulang sekali lagi, berdiri, harus berdiri. Sebutkan ayatnya dulu, baru langsung ayat hafalannya. Kata Bang Joshua, kalau nggak hafal nanti separuh katanya dikasih. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah ini, hai anak-anak, didikan Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah ini, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke. Sip, dihafal-hafal sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa dari Joshua inilah. Serena tadi mau apa dari Bang Joshua? Oke, segitulah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Tadi kan sudah disiapkan Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ayo semua buka Alkitabnya yuk. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Udah dapat semua? Sudah 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Del Piero udah dapat? 2 Raja-Raja 5 ayat 1, baca Del Piero. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seseorang pahlawan tentara sakit kusta. Oke, sedang sakit kusta. Ayat 2. Baca Yohanes. Pasaribu. Anes, baca. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Oke. Ayat 3. Samuel Nadabdab, baca ayat 3. Berkatalah
Gadis itu kepada nyonya sekitarnya sekitarnya tuh tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Oke, dari penyakitnya. Sekarang ayat 4. Kristian marga apa sih? Bukan, ada Kristian di sini. Sektor 5. Ayo Kristian baca. Sektor 5 apa siapa sih? Oh, Kristian yang Simajuntak ya? Oke, Kristian Simajuntak. Udah dapat belum, Tian? Udah. Nah. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Oke. Terakhir, Martin, baca ayat 5, Martin. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Terus? Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Oke. Kita akan lihat cerita dulu di video sebentar ya. Kisah si semut dan merpati. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Di hutan kecil tempat tinggal para hewan itu tampak basah oleh sisa-sisa air hujan. Semut menikmati pemandangan itu dengan riang gembira. Tiba-tiba ia mendengar suara aliran air sungai yang menarik hatinya. Lantas ia pun berjalan ke arah sungai itu, hendak melihat-lihat. Semut itu tidak tahu bahwa sungai setelah hujan cukup berbahaya, sebab arus airnya deras. Dam-didu-didam, semut bersenandung riang. Sesampainya di sungai, ia takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Ia pun mendekati ke tepi sungai, hendak mencoba merasakan kesegaran air sungai yang tampak bening itu. Sayang, ia kurang berhati-hati. Ia terpleset dan kecebur ke dalam sungai. Arus air yang deras menyeret tubuhnya yang kecil. "Tolong, tolong!" teriak semut. Namun tidak ada hewan yang mendengarnya. Suara semut terlalu pelan, sedangkan suara air sungai terlalu keras. Di sebuah pohon tidak jauh dari situ, seekor burung merpati sedang bertengger dengan santai. Ia menikmati udara hutan yang begitu sejuk dan menyegarkan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok semut yang tampak sedang berusaha menyelamatkan diri di tengah arus sungai yang deras. "Kasihan sekali semut itu," batin merpati. "Aku harus menyelamatkannya." Merpati terbang ke tepi sungai, lalu memungut daun yang jatuh dari pohon. Lantas ia terbang lagi dan menjatuhkan daun itu di dekat semut.
Dengan sekuat tenaga, semut berusaha naik ke daun itu dan berhasil. Akhirnya ia pun selamat. "Terima kasih hai merpati," teriak semut. Namun sepertinya merpati tidak mendengarkannya. Burung itu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger di batang pohon favoritnya. Di tempat itu ia bisa melihat pemandangan yang indah sambil menikmati udara yang sejuk. Saat itu merpati tidak tahu bahwa ada seorang pemburu yang sedang mengincarnya. Pemburu itu mengarahkan senjatanya ke merpati. Ia bergerak dengan perlahan supaya tidak menimbulkan suara yang bisa membuat merpati kaget. Dan benar saja, merpati masih belum sadar dengan keberadaan si pemburu. Ia sedang berada dalam bahaya. Pemburu bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya. Namun tiba-tiba ia berteriak keras, lalu menjatuhkan senjatanya itu. Oh lala, rupanya seekor semut menggigit tangannya. Ya, semut itu adalah semut yang dulu pernah ditolong oleh merpati. Mendengar teriakan si pemburu, merpati langsung terbang. Ia sadar bahwa ia baru saja lolos dari mara bahaya. Dari kejauhan ia melihat semut yang melompat dari tangan si pemburu. Sadarlah ia bahwa semut itu telah menyelamatkan hidupnya. "Terima kasih semut," teriak merpati sambil terbang menjauh, menghindari si pemburu. Semut mendengar ucapan itu. Ia sangat senang karena bisa membalas budi baik merpati. Selesai. Hikmah yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dan jika ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Sudah lihat videonya ya? Tema kita hari ini adalah, tadi sudah disebutkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, ikut serta menolong sesama. Di video tadi kita sudah melihat bagaimana persahabatan seekor burung dengan semut kecil. Semut yang kecil dengan burung yang di atas suka berterbangan bisa berteman dan bisa saling menolong. Bisa berteman dan bisa saling menolong. Nah, kita tadi dalam 2 Raja-Raja 5 ada seorang panglima Raja Aram, namanya adalah Naaman. Naaman ini memimpin pertempuran untuk Israel dan dia menang. Mereka menang, mereka berhasil. Raja Aram suka sama Naaman karena dia adalah suka menolong sesama dan dia patuh kepada raja yang memerintahkan dia. Tadi setelah dikasih tahu di situ, setelah selesai berperang dan mereka sudah berhasil, Naaman di cerita kita hari ini di ayat 1, dia mengalami sakit kusta. Adik-adik tahu nggak sakit kusta? Sakit kusta itu adalah sakit kulit. Kulitnya semua borokan. Kulitnya semua luka-luka dan berbau busuk. Kulitnya semua dari atas kepala sampai ujung kakinya semua busuk, bahkan sampai bau. Nanti adik-adik bisa baca ya di 2 Raja-Raja pasal 1, nanti sampai pasal berikutnya akan dijelaskan nanti di situ semua ya. Jadi Naaman ini mengalami sakit kusta. Dia sakit kusta, dia borokan semua, badannya semua luka-luka karena penyakit kusta. Nah,
ada seorang tawanan di tempat Naaman, yaitu seorang gadis perempuan. Gadis perempuan ini katakanlah membantu istrinya Naaman atau membantu di rumah Naaman. Dia tahu tuannya sakit, dia tahu Naaman sakit, dia ngomong kepada istrinya Naaman, kalau bisa, kalau boleh, suruhlah dia pergi ke seseorang untuk pergi supaya dia disembuhkan. Karena dia sering melakukan mujizat, kata gadis kecil itu ke istri Naaman. Nah, istri Naaman itu menyampaikan hal itu kepada Naaman. Dan Naaman pun menyampaikan hal itu kepada raja. Ada seseorang yang bisa menyembuhkan saya. Bisa enggak saya pergi ke sana? Itu kata Naaman kepada Raja Aran. Raja Aran menyurati ke yang menyembuhkan tadi supaya Naaman pergi ke sana untuk berobat. Nah, di ayat 3 tadi dan ayat 4, dia pergi ke sana untuk menemui orang tersebut. Naaman pergi. Dia pergi naik kuda. Dia tadi membawa, di bacaan kita di ayat 5 dikatakan, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Itu untuk bekal dia di sana dan akan diserahkan juga kepada orang Israel tadi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong orang lain. Bukan hanya orang besar, bukan hanya orang tua, adik-adik sekolah minggu pun, anak-anak sekolah minggu pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Bisa didengar ya? Anak-anak sekolah minggu pun dipakai Tuhan untuk menolong sesamanya. Gadis kecil tadi juga menyampaikan hal itu kepada istrinya raja. Pergi, suruh saja pergi. Di sana ada orang yang bisa menyembuhkan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan sembuh katanya. Dan mereka mendengarkan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Khususnya anak sekolah minggu Rawalumbu ini. Siapapun kita atau siapapun kalian bisa dipakai Tuhan untuk menolong sesama. Enggak mesti karena kita menolong orang dengan uang. Enggak mesti karena kita menolong orang dengan memberi makanan. Enggak mesti karena kita menolong orang dengan apabila jatuh kita harus menolong. Enggak juga. Menolong orang dengan pemikiran pun bisa. Menolong orang dengan pakai uang pun bisa. Menolong orang tua misalnya di rumah. Membantu mencuci piring. Membantu menyapu rumah itu sama dengan menolong. Itu menolong orang lain. Bisa juga orang lain di jalan misalnya ada yang terjatuh. Adik-adik bisa menolong. Semampu adik-adik. Jangan juga menolong kalau di luar kemampuan. Ya, itu ya adik-adik ya. Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan hari ini, khususnya anak-anak sekolah minggu Rawalumbu, harus siap dan harus mau saling tolong menolong. Harus mau saling tolong menolong sesuai dengan tema kita hari ini. Ikut serta menolong sesama. Tadi kita sudah lihat ya, semut saja sama burung tadi artinya itu binatang. Bisa mereka saling menolong. Ketika semut itu akan tenggelam di air, di arus sungai, burung itu menjatuhkan daun dan semutnya bisa naik ke atas daun dan bisa naik ke daratan lagi. Dan ketika burung pun akan ditembak, semut beraksi, dia menggigit tangan orang yang mau menembak tadi. Dan enggak jadi, dan dia tertolong. Adik-adik bisa belajar dari video yang bisa kita lihat tadi. Jangan melihat besar kecilnya. Jangan, nanti saya kalau udah gede aja menolong orang. Enggak. Nanti saya kalau udah kerja aja bisa menolong orang. Enggak. Dari kecil adik-adik,
dari sekarang ini saatnya harus bisa melakukan pertolongan kepada siapapun. Harus bisa menolong atau membantu sesama manusia. Membantu di rumah, membantu di luar rumah, di sekolah, di tempat bermain atau dimanapun. Harus bisa dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu yang mengenal Tuhan ya. Adik-adik harus taat apa kata firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu kata Tuhan. Dan kita pun harus bisa melakukan hal yang sama. Tadi video itu ya sangat bagus banget itu ya. Itu adalah contoh yang harus kita tiru. Bisa saling menolong dan bisa saling membantu. Bisa dilakukan? Bisa. Adik-adik sekolah minggu di rumah dengar gak? Bisa dilakukan di rumah? Bisa. 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 Semua jawab dulu. Bisa dilakukan? Bisa. 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 Bisa nggak menolong orang tua di rumah? Bisa. Bisa. Bisa menolong teman? Oke. Kalau bisa itu janji kalian loh. Yang mengatakan bisa hari ini, nanti berikutnya guru sekolah minggu akan tanya orang tuanya. Benar nggak si Felis atau si Sena ini menolong di rumah? Benar nggak si apa namanya ini? Si Serena pernah menyapu rumah? Atau Del Piero? Atau Sanesa ini? Sanesa pernah bantu mamanya enggak? Pernah. Oh pernah, oke. Jadi adik-adik sekolah minggu Rawalumbu harus bisa saling menolong dan bisa membantu orang lain. Kita akan masuk dalam ayat hafalan. Buka Alkitabnya. Buka Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Yang duluan dapat langsung baca, sebutkan namanya. Sudah ada yang dapat? Saya. Ya, siapa namanya? Siapa itu? Serena, Galatia 6 ayat 2, baca Serena. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca bersama-sama Galatia 6 ayat 2, yuk. Galatia 6 ayat 2, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, demikian ayat hafalan ya. Hari Minggu harus tahu semua ya ayat hafalannya. Ya, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukan semua yang diinginkan oleh Tuhan di dalam pelajaran kita hari ini. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan ditutup oleh doa dari rumah oleh Serena Situmorang. Serena pimpin doa dari rumah. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa dipimpin oleh Serena. Marilah teman-teman sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih masih memberkati hari ini. Kita masih bisa berkumpul di Zoom, masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah supaya firman-Mu ini berguna bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa bertolong-tolongan kepada teman jika membutuhkan bantuan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Serena. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengantar kita memberikan persembahan. Sambil siapkan persembahannya ya, oke?
Ya, lipat persembahannya yang baik, taruh di tangan yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan kita. Ya. Firman Tuhan untuk mengantar kita memberikan persembahan yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, kita berikan persembahan kita. Semua taruh persembahannya di dada. Kita doakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Beri Persembahan. Adik-adik semuanya mari berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Yuk semuanya berdiri yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita doakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan anak-anak sekolah minggu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati anak-anak sekolah minggu sekalian, hari ini esok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk adik-adik, ambil saat teduh sejenak. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Silakan open kameranya. Kita mau foto bareng. Yeay.
Yo, pasang gaya yang paling oke. Iya. Ya, sudah Kak? Siena, open kamera Sena. Sena, main yuk. Udah Kak? Tidur. Sena, open kamera Sena, kakak tinggal nih ya. Udah, yuk. Silakan semuanya pasang gaya yang paling oke. Kita mau foto. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah, oke. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan. Ajak lagi teman-temannya yang belum ikut, oke? Oke, karena kita udah mau Natalan, jadi kakak akan lihat nih, yang datang nanti itu yang dapat hadiah. Biarin, yang nggak datang yang nggak dapat. Gitu.